Welcome back to Car Drive Indonesia. Kali ini bersama gue Muhammad Yasin di sini. Udah lama ya kita nggak nge-review mobil baru ya. Oke, sekarang di samping gue ini udah ada sebuah city car yang berparas ganteng ya, ala crossover yang dia berhadapan langsung dengan Suzuki Ignis atau Hyundai Grand i10X, bukan i10 ya, i10X yang ala crossover juga. Ini adalah Runo with tipe climber yang bertransmisi AMT. Ingin tahu detailnya seperti apa? Simak video kami hingga habis. Oke, sekarang kita bahas sedikit dari fascia depannya. Oh ya, sebelum bahas dari fascia depannya, gue mau ceritain sedikit history mengenai si Runo Kwid. Renault Peugeot, bukan Peugeot. Renault Kwid ini kalau nggak salah masuk di Indonesia itu pada tahun kurang lebih medio 2015 ya, 15-16 kalau nggak salah. Tolong koreksi di kolom komentar kalau misalkan gue salah. Itu pertama kali diluncurkan di Indonesia itu dia belum seperti ini ya, dia masih yang model lama pre-facelift yang dimana lampunya itu dia bentuknya masih lonjong, agak-agak bulat gimana gitu kayak ikan mola-mola yang di dalamnya kalau lo lihat dari lampunya itu bagian batoknya tuh kelihatan dari besi bagian dalam bodinya itu, jadi agak kelihatan mobil ya gitu, agak murah, memang mobil murah ini. Cuman kalau untuk yang facelift ini yang Climber AMT yang paling mahal dengan harga 158 juta. Nah, ini gue senang depannya. Pertama, untuk grillnya sendiri, dia modelnya tuh dibikin menyerupai seperti kakaknya, yaitu adalah Runo Koleos. Jadi mirip-mirip desainnya. Nah, di sini ada aksen chrome 2 bilah di sini, yang menurut gue ini cukup is enough. Jadi nggak kebanyakan, nggak keramaian, dan dilihatnya juga ganteng gitu loh, keren. Di sini ada tentu saja ada logo kebangsaannya Runo. Di sini ada tempat plat nomor yang ini tempat plat nomornya sepertinya masih bawaan dari Indianya, dimana kalau mobil India itu kan plat nomornya panjang ya, jadi pasti ukuran si plat nomor dari dealernya ini pas. Jadi mungkin kalau misalkan lo pasang plat nomor Indonesia di sini akan ada sisa ininya dari tatakan motor, cuman it's okay, nggak masalah. Berlanjut ke bagian samping. Nah, di sini ini ada 2 buah lampu, ini lampu dekat sama lampu dim. Nah, di sini ada seperti lampu kecil ya, yang berfungsi juga seperti di RL. Ini keren sih kalau boleh gue bilang. Nah, ini kayak begini. Nah, untuk lampu sennya sendiri, nah tuh, lampu sennya tuh dia keren, ada di belakang sini. Jadi kayak satu kesatuan. Nah, walaupun agak disayangkan ya dia tidak LED. Sepertinya kalau menurut gue pribadi akan lebih baik kalau misalkan lampu sennya itu dibikin jadi built-in bareng sama si lampu LED garisnya ini. Jadi kalau misalkan dia ngesen, dia berubah menjadi lampu sen, bisa sen kedip biasa LED atau bisa dibikin running. Itu bisa keren kalau kayak gitu, jadi kelihatan lebih berkelas. Oh iya, kalau pembeda lagi ya, kalau yang manual itu kan dia yang biasa ya. Kalau yang manual facelift dia nggak ada claddingan aksen seperti ini, yang dimana ini hanya ada di tipe tertingginya atau yang AMT Climber ini. Dan ini ada aksen-aksen orange-nya ya, aksen-aksen orange-nya gini yang boleh dibilang memperkuat kesan sporty atau gagah bagaimana. Di bagian bawah sini, ini ada sebuah airdamnya 3 bilah di warna biasa ya, warna plastik hitam doff. Di sini ada underguardnya. Ini warnanya gloss ya, agak-agak seperti gunmetal gitu, dan ada aksen-aksen berwarna orange di sini. Overall kalau dari depan sendiri ya, gue mau bilang ini desainnya keren. Kalau jujur gue bilang untuk desainnya 0 sampai 10 gue bisa ngasih nilai ini kira-kira kurang lebih 8,5. Cuman kembali lagi, desain itu adalah selera masing-masing orang. Semua orang beda-beda ya. Kalau menurut gue ini oke. Nah, beralih ke bagian atasnya sendiri. Di kap mesinnya sayang sekali di sini
Ini semprotan washer wipernya kalau menurut gue agak disayangkan ya. Dia nonjol di tengah gini satu, modelnya kayak mobil-mobil tahun 90-an. Dan ini ya begitu. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau misalkan ini bisa mereka taruh di bawah sini gitu. Untuk wipernya di satu bilah, menurut gue nggak masalah karena satu, ini adalah mobil murah, mobil yang dikhususkan untuk terjangkau ya. Jadi kalau misalkan ada butuh penggantian part, butuh replacement, dia penggantiannya tidak begitu mahal karena hanya butuh satu bilah wiper. Dan harga satu bilah wiper kira-kira kurang lebih sekitar 50.000 dapat kok wiper-wiperan. Mungkin itu aja di bagian depan. Overall sih gue suka untuk bagian depannya, nggak ada yang aneh-aneh nyentrik gimana, cuman ini sudah lebih dari cukup ganteng. Sekarang mari kita bahas bagian sampingnya. Oke, kalau tadi kita udah bahas bagian depannya dan sedikit histori mengenai si Runo Quid ini, sekarang kita bahas bagian sampingnya. Secara singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Di bawah ini ada sebuah velg single tone berwarna black gloss dengan rona orange di salah satu spoke-nya di sini. 3 baut berukuran ring 14 inci dengan ukuran ban 165/17 ring 14 dibalut dengan ban cheat, ceat, siat, saver, nggak entah itu namanya apa. Yang jelas ini bahan bawaannya dari India. Di bagian atasnya ada sebuah over fender, aksen over fender gini yang menguatkan bahwa ini adalah sebuah mini crossover. Dan di sini ada sebuah detail kecil yang mungkin orang-orang sepele, cuman kalau gue sih seneng. Ini adalah lampu sein dari si samping ini di fender. Dia ditaruh di sini dan dicat orange yang dimana ini ala-ala side marker gitu ya. Keren sih, kalau gue sih suka. Dan ini kalau di kita artinya adalah Yusu. Di sini ada sebuah spion yang masih manual, belum di track. Cuman pengaturan kacanya dia udah elektrik. Berwarna orange karena ini adalah tipe climber gitu ya. Nah, feeling liputannya enak gitu loh, nggak yang kayak mobil murah gitu. Ini enak gitu kan. Nah, terus di bagian sini ada tulisan stiker climber, huruf kapital gede-gede semua untuk menegaskan bahwa ini adalah tipe climber gitu. Ini kalau lu beli pasti dapat stiker kayak gini ya. Maaf ada noise banyak. Bagian bawah ada sebuah side body molding hitam, tidak dicat, plastik biasa untuk menguatkan kesan crossovernya. Nah, kalau yang manual dia nggak ada ini. Dia bergantikan dengan stiker motifnya checker gitu, kayak papan cek itu hitam putih. Di sini ada tulisannya 1.0 kalau yang manual, yang artinya 1000 cc karena ini adalah mesin 1000 cc. Handle cungkil seperti biasa dan ini pintunya tuh enak. Nggak kayak mobil-mobil harga murah pada kebanyakan ya. Ini pintunya tuh enak, mau baik depan maupun belakang. Di sini ada tangki BBM, ya ada tangki BBM dan RON yang disarankan untuk mobil ini adalah minimal 92. Rem belakangnya tromol, rem depannya dia sudah cakram. Mungkin itu aja. Oh ya, di atas ini agak lucu. Ini ada sebuah roof rail yang dimana sejatinya adalah roof rail itu untuk mengangkut barang. Kita memasang sebuah roof bar atau crossbar di sana ngelintang untuk naruh roof box atau roof rack. Nah, cuman di sini roof railnya itu nggak bisa dipasangin apa-apa karena apa? Di sini ada tulisannya caution, do not heavy load. Berarti nggak boleh naruh apa-apa di atas ini. Ya mungkin dekorasi doang, ini agak useless sih sebenarnya. Mungkin itu aja kalau dari bagian samping. Overall sih ya kalau gue sih senang ya bagian sampingnya ya. Cuman ada yang beberapa hal yang gak gue suka dari sampingnya itu contoh ya. Ini kayak di bagian bawah sini. Ini tuh kelihatan banget peredam aspalnya yang biasanya tuh mobil pabrikan itu di sini itu diumpetin ke dalam, ini kayak ditongolin itu. Cuman nggak begitu signifikan. Mungkin aja kalau dari bagian samping ya lucu, agak-agak membulat gimana gitu. Yuk sekarang kita bahas bagian belakangnya. Oke, kalau tadi kita udah bahas bagian dari depan, samping, roda, pengereman. Nah, sekarang kita bahas bagian dari bokongnya si Runo Quid Climber AMT. Oke, dari lampunya sendiri. Ini dia desainnya baru. Ya, desainnya baru yang dimana dia sekarang ada LED-nya di sini. Dia modelnya agak-agak mengkurva begini. Jadi atas bawah ada. Nah, cuman kalau untuk lampu remnya, lampu mundur, apalagi lampu sennya masih bohlam biasa. Namun untuk lampu sennya sudah LED, yang dimana ini adalah bagus. Nah, di bagian kacanya dia masih polos biasa, belum ada rear defogger, apalagi wiper. Bisa dilihat di sini ada Haimon stop lamp, ya kan, di sini. Nah, di bagian bawah sendiri ini ada sebuah logo Quid, tulisannya logo Quid di sini, taruh di tengah, bawah logo Runo-nya persis, dan di sini
ada sebuah attention detail yang bagus, di mana di bagian tengah-tengah sini Anda melihat ada sebuah kamera kecil yang dimana adalah kamera mundur dari si Runo Quid Climber ini gitu. Ini keren ini. Biasanya kan kalau pabrikan lain ditaruh di bawah sini, di atas sini. Ini bagus ditaruh di sini, keren. Ada lubang kunci buat menyolok kunci. Di situ ada emblemnya Runo. Di sini ada tulisannya EZR yang artinya ini adalah AMT gitu. Nah bagian bawahnya ini underguard belakangnya. Ya ini karena ini kesannya crossover ya dibikin seperti ini. Ada ininya juga nih warna orange-nya di sini. Nah yang bagian sini dia warnanya gunmetal gitu untuk menguatkan kesan crossovernya karena ini adalah sebuah tipe climber gitu. Di sini ada sebuah 3 sensor parkir yang dibikin seamless gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan. Bagus ini. Oh ya penasaran bagasinya? Yuk kita cek sebentar ya. Nah kita sekarang gerebek bagasinya. Dia bagasinya ada 2 pegasnya, nggak kayak ya mobil sebelah yang pegasnya cuma 1. Di sini ada sebuah partisi yang bahannya semacam ya begini, agak kurang kuat. Cuman ini bagus kok finishingnya. Nah di sini untuk bagasinya sendiri bisa dilihat, ini lumayan lega ya. Cuman sayangnya sendiri untuk di bagian samping-sampingnya sini, ya. Dia belum dilengkapi dengan cover plastik, jadi masih besi telanjang. Kalau di mobil-mobil kayak Daihatsu Xenia yang lama, nah itu dia pinggir-pinggirannya itu belum di cover plastik. Ya ini sebagai contoh aja ya. Terus karena pinggir-pinggirannya belum di cover plastik, jadi di sini ini mounting dari shock breaker belakangnya itu kelihatan menonjol. Ya agak janggal sih, cuman ya oke lah, gitu kan. Nah ini kalau bagasinya sendiri untuk bawa 2 buah koper travel gede. Ini bisa 2 ditaruh di sini. Cuman kalau tas golf nggak bisa ya, harus ngelipat kursi. Nanti kita tunjukkan cara pelipatan kursinya. Ban serep ada di bawah, dia ukurannya space saver gitu ya. Jadi bukan yang ukuran aslinya, lebih kecil. Manual, ya jelas lah mobil kayak gini masa backdoor. Nah ini kayak begini, kurang rapat. Nah, dan untuk bagasinya juga enak kayak pintu-pintu lainnya. Ada bobotnya gitu, pek, nggak brake gitu. Mungkin itu aja. Oh ya ini ada mata kucing di sini. Ada mata kucing di situ. Mungkin itu aja kalau dari bagian belakang. Ya kalau dari belakang sih desainnya kalau boleh gue bilang ya keseluruhan ya. Depan, belakang, samping 1 sampai 10 itu 8. Kenapa? Karena gue nggak suka velgnya. Terlalu kecil. Dan ini mobil kesannya tuh kayak apa ya? Kayak orang ngebungkuk gitu. Mirip-mirip kayak kura-kura. Kok jadi keinget CR-V? Oke, sekarang kita bahas bagian interiornya. Sekarang kita bahas bagian interiornya dari si Runo Climber ini. Runo Quid Climber. Nah, door 5 sendiri dia modelnya begini. Flat. Di sini ada kompartemen, 1 buah cup holder dan ada side pocket. Di sini ada grip buat buka tutup pintu. Nggak ada pencetan apa-apa di sini karena nanti untuk power window ada di cluster tengah. Di sini handle chrome dan feel lu megang handle lagi nih. Ini materialnya kayak nggak kayak mobil murah gitu loh, maksudnya nggak kayak mobil seharga ini, nggak kayak harga mobil di bawah 150 juta. Ini kalau boleh gue bilang feel handle ini kayak mobil di harga 200 jutaan. Ini lumayan oke lah, lumayan solid ya, walaupun kalau lu tarik begini lu denger suara besi kebukanya, suara besi ini ya, besi kaitannya kebuka tetap kerasa bahwa ini mobil murah, cuman lu megangnya enak. Di sini ada kutilnya buat kunci. Sekarang kita masuk, aduh, tutup pintunya, enak gitu loh dengerin. Sekarang oke, nih ada dompet cangkut, kita taruh sini aja. Di sini dia ada sebuah kompartemen. Di sini ada 1, 2, 3. Ini bisa buat naruh banyak. Contoh di sini bisa naruh dompet, ya kan? Bisa naruh dompet di sini. Ini bisa buat naruh handphone atau apa. Ini bisa buat naruh dompet juga di sini. Jadi banyak. Mungkin ini bisa lo jadiin cup holder, cuman 1. Sekarang ini mic gue taruh aja di sini. Nah, kuping aja nih kalau nggak. Setirnya dia 3 palang dan ini
Sudah ada airbagnya di kedua sisi, cuman kalau yang manual dia airbagnya cuman di driver saja gitu kan. Nah di sini sendiri dia setirnya ini lucu kalau gue bilang. Kenapa? Dia bagian lainnya itu serat uratan biasa, cuman lu pegang bagian atasnya kulit sintetis. Agak lucu sih dan aneh. Biasanya kan kalau ngasih kulit semuanya, atau biasanya kalau di atasnya sini ya sih aksen kayak black glossy, wood panel atau apalah itu. Cuman biasanya pasti ada kulit-kulitnya juga. Nah ini masa kulitnya ini cuma di atas. Agak aneh sih kayak gini. Cuman setirnya sendiri dipegang enak ini. Dia cangki, enak dipegang, enak digenggam, nggak kekurusan dan nggak kegendutan. Nah di sini untuk klaksonnya dipencetnya dari kanan kiri sini. Dia begitu klaksonnya. Di sini untuk setirnya, tuh, di sini ada sebuah slot kunci, di sini ada buat pengaturan electric mirror ya. Setirnya sendiri dia masih fix, belum bisa di tilt maupun di teleskopik. Di bagian sini ini ada buat ngatur lampunya. Tuh. Ada buat wiper di sini. Di bagian klaster tengah sini kalian akan menemukan sebuah head unit ya yang keren, gede. Ini ukurannya kira-kira berapa ya? 7 atau 8 inch, gue kurang begitu paham. Cuma di sini cukup besar dan cukup informatif gitu kan. Nanti kita buka, kita bedah ya. Nah, ini kalau dinyalain ada tulisannya Renault. Sambil nunggu ini buka. Ya ini begitu, kalau pintu ditutup, kalau pintu dibuka. Kita matiin aja, nanti kita bedahnya. Matiin dulu. Nah. Ya, kita matiin dulu. Di bagian sini ada hazard. Kayak mobil Eropa dia tetap logo hazardnya segitiga ini nyala klip. Nah di sini kalau yang bingung power window-nya mana kok nggak ada di sini, jangan nggak ada kacanya nggak bisa dibuka. Nggak, kacanya tuh di sini, ditaruh di tengah, mirip kayak mobil-mobil lama. Contoh kayak Daihatsu Ceria, dia juga di tengah begini. Ini buat naik turunin kacanya. Cuman kalau yang belakang ada di sana juga, jadi ya individual aja. Di sini ada sebuah logo gembok yang dimana ini artinya buat central lock. Nah begitu. Ada pengaturan AC yang boleh gue bilang ini cukup lengkap. Ini ada speed fan 1-4 open close air. Ada heater yang menurut gue ini berfungsi ya. Kalau menurut gue tuh heater lumayan kepake kalau gue. Ada different zone, ini buat ngatur arah semburannya, mau ke kaki, das sama kaki tok, defogger depan atau ya, dan defogger belakang, defogger depan. Oke, di bagian bawah sini ini ada sebuah 12 volt soket, kalau lo mau ngecas bisa. Di sampingnya ada slot buat USB buat nyambung ke head unit ini, dan ada sebuah aux. Samping sini ada sebuah laci glove box yang tentu saja belum slow opening. Wah. Dan dia cukup lega. Ke sini ada, ke dalam ada. Khasnya mobil Eropa tuh begitu ya, kayak Runo, Bisu, dia kompartemen ini itu dalam. Nah di sini ada emboss tulisannya quit, gitu kan. Kisi AC bisa diputar 360, bisa ditutup juga, gitu kan. Berlanjut ke bagian atas, di sini ada sebuah spion tengah yang manual dimming, ya. Nah di sini ada lampu baca, gitu kan. Ada sebuah lampu baca ini. Nah ini ada kayak centilan, ini adalah mic buat dari head unit tersebut ya. Ada sun visor seperti biasa, nggak ada kacanya, jelas harga segini. Nah joknya ini adalah sesuatu yang bikin gue seneng sama mobil ini. Dimana kalau boleh gue bilang ini attention to detailnya, ini mobil bagus. Kenapa? Ini mobil murah. Biasanya kalau pabrikan mobil-mobil yang bikin mobil murah itu dibikin sehemat mungkin lah, seplain mungkin untuk menekan harganya. Tapi di Climber ini enggak, dia dibikin modelnya keren lah. Ini ada kayak stripping tengahnya warna orange putih sampai sini. Terusnya ada model kayak gerinjel. Apa itu gerinjel? Ada tulisan Climbernya juga, ada warnanya di side support sini orange. Di sini juga ada, dan ini boleh dibilang kursinya lumayan suportif dan empuk buat didudukin gitu. Kalau gue seneng joknya sih, dan ini bahannya tuh fabriknya agak kasar, cuman adem didudukin, enaknya nih. Nah untuk seat beltnya, dia masih manual biasa, maksudnya belum bisa di head adjuster gitu. Di sini ada rem parkir, ya ada rem parkir masih manual. Mungkin itu aja kalau di bagian depan. Yuk sekarang kita bahas bagian keduanya. Oke, sekarang kita bahas bagian row keduanya dari si Renault Kwid Climber AMT. Ya.
Di depan ini posisi duduk gue tadi. Gue senang nyetir emang agak santai begitu, agak nyelonjor. Gue tinggi 176 cm. Di sini ya pas, cuman masih oke lah, masih bisa gerak kaki. Untuk headroom kira-kira ada sekitar kurang lebih 4 jari. Di sini ada armrest yang ada power window-nya. Dimana kalau yang sebelumnya power window itu ditempel di sini, kayak Toyota Yaris, kayak Datsun Go, kayak Kijang LGX. Nah, itu ditempel di sini kayak tempelan plek gitu doang. Di tengah sini ada armrest. Nah, ini berguna. Jadi ada fitur kenyamanannya juga lah. Jadi nggak boring-boring amat dan nggak Spartan banget duduk di belakang gitu. Dan ini boleh dibilang joknya sudut kemiringannya pas, nggak terlalu tegang, nggak terlalu lebah. Jadi nyaman diduduki gitu. Dan di sini ada sebuah kayak strap karet yang lu bisa buat naro botol minum di sini biar nggak goyang-goyang. Ini lucu sih, ada kayak strapnya gitu. Nanti kita kasih lihat. Untuk seat beltnya sendiri, untuk yang di tengah dia 2 titik, cuman kalau yang untuk kanan dan kiri dia sudah 3 titik gitu. Jadi kalau duduk di tengah ada tunneling nggak begitu gede, tetap nyaman, cuman nggak dapat headrest. Jadi ya begitu. Overall sih kalau di bagian belakang gue nggak ada macam-macam ya, cuman yang disayangkan di sini adalah absennya speaker di bagian belakang dan ini nih kantong di belakang ini. Sebenarnya kalau ada speaker dan kantong di belakang sini ini cukup ada nilai plusnya lagi ya gitu. Jadi lebih makin praktis mobil ini. Oh iya, satu lagi yang gue lupa bilang, di sini ada handbrake kanan kiri fix, cuman di depannya nggak ada. Ya begitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Sekarang mari kita driving impression dari si Runo Quid Climber ini. Yuk. Oke, sekarang kita driving impression dulu ya dari si Renault Kwid Climber ini yang AMT tuh. AMT. Pertama hal yang gue rasakan begitu masuk starter, getaran 3 silindernya kerasa banget. Ya wajar, namanya mobil 3 silinder pasti bergetar. Dan bentar, kita belum ngatur ini. Setirnya secara feel itu lumayan enteng, cuman dia kalau dibawa agak kenceng itu masih ada bobotnya, walaupun ini kalau boleh gue bilang agak mati ya rasanya ya. Jadi kalau kita putar nih contoh, nanti kita lihat kita U-turn, setirnya tuh refleks baliknya tuh kurang sip, cuman masih oke karena ini cukup enteng. Ini kalau misalkan kita berhenti kayak gini, kita berhenti dan kita ngelepas rem, itu tuh ada kayak derjet-derjet kayak orang kayak bawa mobil manual kayak ngelepas kopling. Itu ada feel kayak gitunya. Karena ini AMT itu adalah sebuah manual yang diotomatiskan melalui dengan robotik. Koreksi kalau salah ya di kolom komentar ya. Cuman sepengertian gue itu begitu. Untuk respon mesinnya lumayan lari ini mobilnya, cuman mungkin karena ini efek dari pemakaian lebar ban yang tipis 165, maka menjadikan bahwa mobil ini kalau dipakai di atas 50-60 ya, dikira dipakai agak kenceng, agak ngelayang. Solusinya kalian bisa menggantinya dengan ban yang lebih lebar tapaknya ya. Oke, kalau secara kenyamanan ya kita lewat speed bump, nyaman ya, enak ya. Kalau gue bandingin sama Ignis ya. Kalau sama Ignis enak ini suspensi ya. Kita coba lari. Ini. Ya larinya cukup lah kalau buat dalam kota. Bukan yang lemot sloppy banget, enggak. Bukan yang kenceng banget, enggak. Cukupan. Dan ini lucu nih, dilihat tuh. Speedometernya dia modelnya bar gitu, digital. Benzina klap klip. Ini lucu ini. Nah cuman susahnya kayak gini, jadi kita kalau naker RPM dan kecepatan agak susah ya kalau buat naker konsol. Cuman ini oke. Secara desainnya, attention to detailnya, ini mobil ini bagus, baik dari eksterior, interior maupun dari segi perintilan kecil ini cukup bagus. AMT-nya ya, gue ada trik buat gue AMT ini berlaku di seluruh mobil AMT, baik
dari Wuling, baik dari ini ataupun Ignis atau Karimun Wagon R sekalipun yang AMT. Jadi gini, kalau misalnya kita bawa AMT, layaknya seperti bawa manual aja. Jadi misalkan udah di RPM, let's say di RPM 3000 sekian, kita gasnya agak dilepas dikit, nanti dia akan naikin gigi, jadi nggak dut-dutan gitu. Karena kalau kita tahan gas, kita panjer gas terus, rasanya akan dut-dutan. Yang makanya orang bilang nggak enak dut-dutan, itu begitu. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri, mobil ini cukup irit. Untuk dalam kotanya tadi bisa sekitar kurang lebih 1:13. Mungkin bisa lebih kalau kakinya sekolah. Untuk luar kotanya kita belum mencobanya karena kita belum bawa mobil ini keluar kota. Ini kedengeran nggak nih suaranya nih? Karena di luar juga hujan. Untuk road noise sendiri sebenarnya cukup pening ya. Road noise sendiri cukup pening ya, baik dari kolong, atap, pintu, cuman tetap berisik. Walaupun tidak seberisik mobil pada umumnya di kelas harga segini. Mobil enak sih disetir sih. Oh ya, mobil ini harganya kalau yang ini, yang tipe paling mahal ini, yang Climber ini, yang AMT, harganya kalau nggak salah 159 ya Mbak ya? 158. Oh, 158.900. Jadi 158.900.000 gitu. Ini di belakang ada Mbak Narti dari Renault Bintaro. Nanti kalau misalkan ada yang mau beli Renault atau butuh referensi mengenai Renault, bisa WA langsung. Nanti nomornya kita taruh di deskripsi. Nah, kita muter. Setirnya enteng loh nih. Cuman ini gue nggak tahu kenapa ya. Ini kalau kita pencet send, kita angkat send nih, dia nggak balik sendiri gitu. Jadi harus kita balikin sendiri. Nah, untuk mesinnya sendiri, dia ini 1000 cc displacementnya. Bulatannya jadi 1000 cc, aslinya 999. Yang menghasilkan tenaga kalau nggak salah sekitar 90 horsepower-an. 90 sorry. Sekitar 60 horsepower-an. Nanti kita tulis aja di sini, di layar ada, beserta dengan torsinya. Nah, kita sekarang lewat tikungan nih. Kalau misalkan kita tahan terus pedal ya, dia bakalan kita narik, jegluk. Nah, ini kita sekarang lewatin jalan yang agak nggak rata. Bandingannya kalau boleh gue bilang cukup nyaman, cukup dewasa ya, enak gitu. Dan ini mobil karena dimensinya kecil juga, tadi gue putar baliknya gampang, gue mau selip-selip belok-belok juga gampang, dan enak ini buat dipakai. Parkirnya juga gampang gitu kan. Oh ya, untuk si Climber ini harganya kan tadi segitu ya. Benar nih, kira-kira ada diskon nggak Mbak untuk tahun-tahun ini Mbak? Untuk tahun-tahun ini ya. Iya. Kalau untuk harga sih udah sangat murah banget. Iya. Ini di kelasnya kan dengan fitur yang sewah ini. Paling kalau untuk diskon chat aja nanti ya Mas ya. Chat aja ya. Chat aja. Oke, diskon pasti ada, bisa diatur. Oh ya. Memang sih sebenarnya belum ada. Belum ada ya, cuman bisa dibicarakan ya. Bisa dibicarakan. Iya, kalau misalkan serius. Oke, sekarang kita belok lagi. Oh ya, gue lupa nih bahas bagian tengahnya. Ini head unitnya lumayan fungsional ya, lumayan bagus. Nah, kita naik. Nah, ini kayak gini nih. Jadi ada jedanya gitu kan. Nah, kita stop dulu di sini. Nah, kita sekarang kulik head unitnya. Ada apa di head unit ini? Ini ada radio, tentu saja buat radio. Ada media. Kita bisa pakai dari auxiliary, bisa dari iPod, Bluetooth, video. Jadi udah cukup bagus dari fiturnya. Di sini ada volume speednya, ada loudness-nya, ada balance rate dan soundnya. Kita bisa ngatur ini semua. Ini lumayan komplit loh. Untuk display kita bisa atur brightness-nya. Kita taruh di low aja. Background-nya kita bisa pakai yang light, putih. Cuman hitam kayak lebih bagus ya. Ini dari review kamera, jadi kamera mundur. Ini bisa di off-in loh. Bisa di off-in. Jadi kalau kita mundur, tuh, dia nggak mundur.
Kan kalau kita pencet on, nah dia langsung ada. Tuh. Sekarang kita balik lagi, konektivitas. Ada bisa lihat smartphone device list, Bluetooth list. Jadi ini udah cukup banyak ya tuh. Dia ada voice comment juga karena ada mic-nya di sini, di atas ini. Tuh, ini ada mic-nya di sini. Sistem kita bisa ganti bahasa. Tuh banyak tuh. Banyak bahasanya kita bisa ganti. Bisa ada banyak macam. Dia bisa telepon juga. Bisa Bluetooth teleponi ya. Ada ini juga. Nah, dia kalau kayak gini blank gitu kan. Kalau matiin dari sini dia jadi jam. Sekarang kita coba agak nanjak ya. Di depan agak sedikit nanjak. Ini kita nanjak. Kita stop. Nah, misalnya kalau kita kita misalkan netral nih. Asumsikan ini sebuah mobil manual. Ya kan? Kalau mobil manual kan bisa kita masuk gigi 1. Kita biasa orang sangat mengklik. Nah, kalau di sini kita masukin gede. Kalau gue gini, kita tahan gas dulu, kita sambil kaki kiri kita direm biar dia nggak mundur, jadi kayak nangkar kopling gitu. Cuman bedanya ini kita pakainya dari rem. Tuh lihat, ini setirnya enteng banget, pakai satu jari bisa. Oke, kita udah sampai lagi di dealer. Tuh, nanti kita jegluk. Oke, mungkin itu aja dari kita di Car Drive Indonesia mengenai review mengenai si Renault Kwid Climber AMT ini. Kalau ada kurang-kurangnya atau misalkan ada yang lupa gue kasih tahu atau kalian punya masukan ke depannya, boleh tulis di kolom komentar. Kita very welcome dengan semua kritik dan saran. Kalau misalkan kalian belum subscribe atau kalian misalkan belum like atau subscribe, itu bisa diklik karena itu gratis. Dan jangan lupa share video ini apabila menurut kalian ini bermanfaat dan informatif. Sekian dari gue, Yasin, di Car Drive Indonesia. Sign out.